kajian tentang materi SKI Sejarah Budaya Islam yang judulnya Khalifah Utsman bin Affan. Baiklah, di sini ada 4 poin yang saya akan jelaskan. Yang pertama adalah riwayat hidup dan sejarah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan ini nama lengkapnya itu adalah Utsman bin Affan bin Abu al-Asha bin Umayyah bin Abdi Syam bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Ia ini lahir di Mekah setelah terjadinya perang Al-Fil, yaitu tahun gajah. Nah, akhirnya ketemu Rasulullah SAW yaitu pada Abdi Manaf, sedangkan ibunya bernama Arwah binti Quraisy bin Rabi'ah bin Habib bin Abbad Syam bin Abdi Manaf bin Quraisy. Nama ibu Arwah atau nenek Utsman bin Affan dari jalur ibu adalah Ummu Ruqaim al-Baidah binti Abdul Muthalib, saudara perempuan sekandung Abdullah bin Abu Thalib, yaitu ayah Rasulullah SAW. Adapun silsilah Utsman bin Affan bertemu dengan Rasulullah SAW, yaitu yang pertama Abdul Manaf, terusnya Hashim, Abdi Syam, Abdul Muthalib, Umayyah, Abdullah, Abu al-Asha, Muhammad SAW, Affan, dan terakhir itu Utsman. Khalifah Utsman bin Affan termasuk manusia terkemuka di khalifahnya. Ia terkenal dermawan, pemalu, dan sangat dihormati oleh kaumnya. Utsman bin Affan ini belum sama sekali pernah bersujud kepada berhala ataupun pada zaman jahiliyah tersebut, dan tidak pernah melakukan perbuatan keji. Sebelum ia beragama Islam, dia sama sekali tidak pernah meminum khamar ataupun meminum air yang dilarang oleh Allah SWT. Utsman bin Affan masuk dalam Islam pada umur 34 tahun. Pada saat itu ia diajar oleh Abu Bakar As-Siddiq. Dia termasuk asbiqunal awalun, yaitu orang-orang yang terdahulu lagi pertama-tama yang memeluk Islam. Dia mendapat gelar yaitu pemilik 2 cahaya. Yang dimaksud di sini itu pemilik 2 cahaya itu, yang pertama ia menikah dengan putri Rasulullah SAW. Ia menikah dengan 2 putri Rasulullah SAW. Yang pertama yaitu Ruqayyah binti Rasulullah, dan pada saat itu kaum muslimin pada berangkat ke perang Badar, dan pada saat itu istri Utsman bin Affan yaitu Ruqayyah sakit dan meninggal dunia. Dan kemudian Rasulullah SAW menikahkan lagi Utsman bin Affan kepada putrinya lagi yang bernama Ummul Kulsum binti Rasulullah SAW. Itulah yang dimaksud dengan pemilik 2 cahaya. Dan adapun ulama yang menjelaskan bahwa pemilik 2 cahaya itu ketika itu satu cahaya itu ketika Utsman bin Affan itu menghatamkan Al-Quran, dan yang satu lagi itu dia melaksanakan sholat malam. Utsman bin Affan ini wafat pada hari Jumat tanggal 18 Dzulhijjah tahun 35 Hijriah. Kepribadian Utsman bin Affan. Kepribadian Khalifah Utsman bin Affan sangatlah mulia dan dapat kita contoh dan dapat kita lakukan pada kehidupan sehari-hari. Yaitu yang pertama, kerendahan hatinya. Ia mempunyai kerendahan hatinya. Pada saat itu Utsman bin Affan akan melakukan sholat malam, dan dia mempunyai pembantu ataupun asisten ataupun babu
dia tidak membangunkannya untuk mengambilkan air wudhu. Dan Utsman bin Affan melakukan itu semua sendiri. Dia mengambil air wudhu itu sendiri tanpa membangunkan pembantunya ataupun babunya itu. Yang kedua, kedermawanan. Utsman bin Affan sosok yang sangat dermawan. Contohnya pada perang Tabuk, Utsman bin Affan mengeluarkan sangat banyak biaya untuk perang tersebut. Yang pertama, membeli sumur rumah dan menyediakan untuk kaum muslimin, dan membiayai perluasan Masjid Nabawi pada masa Rasulullah SAW. Yang ketiga, malu dan menjaga kehormatan diri. Sifat ini begitu indah bagi orang yang memilikinya. Ia mendapatkan kebaikan, keberkahan, kelembutan, dan kasih sayang. Al-Hasan Al-Basri pernah bercerita tentang Utsman bin Affan. Sesungguhnya Utsman bin Affan tidak pernah melepas pakaian saat dia mandi, dan dia tidak pernah menyentuh alat kelaminnya dengan tangan kanan, karena tangan kanan sejak digunakan untuk membaik Rasulullah SAW. Yang keempat, itu pemaaf. Kepercayaan Khalifah Utsman bin Affan yang lain adalah pemaaf. Imron bin Abdillah bin Tawhalo menjelaskan bahwa Utsman bin Affan keluar untuk melaksanakan sholat subuh. Yang kelima, itu ahli ibadah. Khalifah termasuk orang yang sungguh-sungguh dalam beribadah. Banyak riwayat yang bilang bahwa menghatamkan Al-Quran dalam satu rakaat di sisi Hajar Aswad pada musim haji, dan ini sudah menjadi kebiasaannya. Itulah 5 kebaikan Utsman bin Affan. Yang ketiga, itu perjuangan Utsman bin Affan. Sebelum Khalifah Umar bin Affan, ia membentuk majelis syura yang beranggotakan 6 orang sahabat Rasulullah SAW, yaitu yang pertama Utsman bin Affan, yang kedua Ali bin Abi Thalib, yang ketiga Abdurrahman bin Auf, yang ketiga Sa'ad bin Abu Waqqas, yang keempat Asy'ad Zubair bin Al-Awwam, dan yang keenam Talha bin Ubaidah. Ketika dimulai dari hari Ahad dan selesai Rabu dini hari, tepatnya bulan Zulhijjah tahun 23 Hijriah atau 6 November 640 Masehi, Utsman bin Affan resmi menjadi khalifah ketika menggantikan Umar Al-Khattab. Ketika menjadi khalifah, Utsman berdiri untuk menyampaikan pidato yang berbunyi bahwa ia adalah pemerintah, dan pemerintah ini akan terkait dengan Al-Quran, As-Sunnah, Asid, dan ketetapan Abu Bakar dan Umar. Ia juga menjelaskan bahwa ia akan memimpin rakyatnya dengan kasih sayang dan hikmah, kecuali dalam masalah hukum. Langkah pertama menjadi khalifah, Utsman bin Affan menulis surat yang ditujukan kepada gubernur-gubernur pada saat itu. Dalam surat tersebut, Utsman mengukuhkan dan memberitahukan pada para pejabatnya bahwa tugas mereka bukanlah untuk mendapatkan harta yang berlimpah, melainkan tugas mereka sebenarnya adalah menjaga keselamatan masyarakatnya. Terus yang keempat, yang terakhir ini adalah nilai keteladanan Utsman bin Affan. Yang pertama, itu kerendahan hatinya atau tawadu sebagai peserta didik madrasah. Selanjutnya kita harus mempunyai sikap rendah hati terhadap sesama orang lain, walaupun kita pintar, kaya, cantik, dan kita harus selalu rendah hati dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa kita tidak boleh melakukan hal-hal yang tidak disukai Allah SWT. Kita harus rendah hati, walaupun kita kaya, cantik, atau itu pun kita harus selalu bisa menjaga itu semua. Yang kedua, kedermawan. Kekayaan atau harta kita miliki adalah amanah Allah SWT. Jadi walaupun kita punya harta banyak, kita tidak boleh sombong ataupun tidak boleh kita memamerkan ataupun itu adalah semua adalah harta yang telah dijadikan oleh Allah SWT untuk kita jaga, untuk kita amanahkan, dan kita akan sedekahkan kepada orang-orang yang membutuhkan pada saat itu. Walaupun yang sekarang kita membutuhkan,
orang yang membutuhkan itu banyak di luar sana, dan kita dapat dengan hal itu dapat kita membantu orang-orang yang kena musibah ataupun yang lainnya, dan dapat membantu itu semua itu. Yang ketiga, malu menjaga kehormatan diri. Sikap yang mulai luntur ini pada kalangan pelajar saat ini sangatlah merajalela, karena di media masih tak banyak anak-anak ataupun remaja-remaja yang melanggar dari aturan Allah SWT dan melenceng kepada aturan Allahumma sholli ta'ala. Contohnya, peserta didik tidak menutup aurat ataupun tidak malu ketika dia membuka auratnya mereka masing-masing. Mereka malah bangga dengan mereka membuka auratnya masing, tanpa ada rasa malu ataupun tidak ada sadar dirinya bahwa mereka itu adalah melanggar peraturan Allah SWT. Dan yang kelima, pemaaf. Setiap manusia dia lepas dari kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Bagi manusia kita wajib memaafkan orang yang salah baik kita, ataupun kita juga minta maaf, kita memaafkan orang yang salah baik kita. Tidak harus memaafkan itu, tidak harus menunggu adanya hari raya Idul Fitri. Setiap hari kita salah kepada orang, sekarang pun kita harus minta maaf kepada orang tersebut sebelum orang itu pun tidak ada. Yang kedua adalah ibadah. Tujuan manusia diciptakan Allah SWT adalah untuk beribadah kepadanya, termasuk jin. Setinggi apapun kedudukan kita, seperti presiden atau pejabat atau DPR, kita harus beribadah kepada Allah SWT, kepada pencipta kita, yaitu Allah SWT. Kita tidak boleh lupa bahwa kita diciptakan di sini yaitu sementara dan untuk beribadah kepada Allah SWT. Contohnya, Khalifah Utsman bin Affan yaitu ahli ibadah. Dia sangat kewajiban atau pada waktunya. Kita tidak boleh melanggar aturan Allah SWT. Itulah sekian materi yang saya sampaikan, yaitu sejarah Islam, yaitu temanya Khalifah Utsman bin Affan. Maaf atas kesalahan yang saya sampaikan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.